itu semakin terlihat itu rambutnya itu ke bawah gitu loh. Kayak ada orang lihat ke bawah gini tapi setengah badan. Di langit itu jalan tuh Mas. Terus nanti jatuhnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya Mas Indra, pendengar setia dengan podcast semalam. Oke. Pada episode kali ini kita berada di salah satu narasumber. Tentunya kita mendatangi ya Mas Indra, yang bertempat di Gunung Kidul. Sedikit cerita mungkin sebelum masuk ke dalam topik. Kita sudah sedikit mendengar ya Mas Indra bahwa narasumber kali ini akan menceritakan tempat di sini ya, rumah di sini, tempat tinggal ya yang ada anomali lah gitu. Selanjutnya mungkin bisa diperkenalkan langsung Mas, monggo. Iya Mas, nama saya Gigi Dian Pramudia, asal dari Gunung Kidul, lebih tepatnya di Kelurahan Playen, Padukuhan Mojosari. Mungkin di sini saya akan menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Itu sebelumnya saya itu kan Mas, pada hari itu pulang dari kerja. Pak Duko sama Bu Duko itu datang ke kamar saya, katanya untuk hari esok mau ada acara ke Jakarta. Nah saya bingung Mas, nah nanti yang di rumah siapa, kan ada sapi, ada kambing, sedangkan saya juga kerja gitu loh Mas. Nanti tinggal ngambil aja di toko pakan ternak gitu Mas, itu nanti pakannya udah tinggal ambil, Pak Duko sama Bu Duko udah katakanlah udah membayar semuanya, tinggal nanti saya ngambil. Nah setelah itu malam pertama Pak Duko sama Bu Duko udah ke Jakarta, saya tuh di sini kan sendiri Mas. Nah, untuk awal-awalnya dari perasaan sendiri udah ada yang aneh Mas, mungkin kayak semacam merinding tuh Mas. Nah saya kan punya saudara sini dekat rumah saya, tak SMS waktu itu, SMS. Kok masih pakai SMS tahun berapa Mas? Itu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Udah lama ya? Iya udah lama. Nah pas itu dia datang ke sini ngobrol-ngobrol berdua sampai sekitar jam 10-11an lah. Itu kita tidur bareng di ruang tamu. Nah beberapa menit setelah tidur, mungkin 1 jam, saya itu terbangun Mas. Tiba-tiba terbangun, lampu itu mati Mas. Untuk di ruang tamu ini tiba-tiba mati, tapi kok di sekitar rumah itu pada hidup gitu loh. Nah pas saya ngadep ke atas gini Mas, itu lihat kayak sosok putih, dia itu duduk. Lama kelamaan itu semakin terlihat itu rambutnya itu ke bawah gitu Mas, ke panjang. Nah pas kejadian itu refleks dari tubuhku itu keluar nendang kepalane saudaraku tadi Mas, tak tendang dulu. Yo tangyo ada sosok gini. Nah udah pas dia bangun biar itu perasaan udah kacau Mas. Yang takut, merinding semua, saya gerubeng Mas, pakai selimut itu Al-Fatihah ya segala macam surat-surat ya aku bisa tak bacain semua Mas. Nah setengah jam mungkin setelah kejadian itu tiba-tiba lampu hidup Mas. Lampu hidup, aku bangun Mas sama si Gian tadi ngobrol, saya bikin kopi, kok bisa kejadian gini gitu. Terus pas udah agak tenang, saya balik tidur lagi Mas. Itu kejadian jam berapa Mas? Sekitar jam 12 Mas. Jam 12-an ya jam berarti? 12 malam. Jam 12 malam dalam keadaan mati lampu semua ya Mas? Iya mati lampu semua Mas. Tapi tetangga-tetangga Ya tetangganya nggak ada yang mati gitu Mas. Itu sosoknya perempuan? Sepertinya perempuan Mas. Kalau mungkin dari wajah itu nggak kelihatan Mas, cuma rambut
gini kayak ini memanjang ke bawah gitu mas. Apa bajunya itu putih? Teman masnya juga melihat atau saudara? Enggak mas. Pas Enggak. saya bangun gitu udah enggak ada. Udah hilang, Udah udah hilang. Udah hilang. Anu mas, bisa dideskripsikan rumahnya nggak mas? Jadi kan masnya itu lihat di atas itu jadi kan melayang kah atau muncul dari tembok atau dari plafon atau gimana gitu? Anu mas, untuk di atasnya itu kan dulu belum ada plafon gitu mas. Oke. Kan segitiganya itu masih gerowong kalau orang Jawa biasanya Iya, belum oke. dikasih tatanan Masih bata. kosong gitu Nah ya? itu duduk di situ mas, kayak menghadap ke bawah gini. Gitu posisinya pas muncul sosoknya itu. Dia nggak melayang. Berarti duduk di, kalau bisa dibilang usuk ya? Ya seperti diusuk itu. Jadi segitiga gini. Pas segitiga kayak ini di bawahnya gitu. Di tahun 2011. Iya sekitar tahun 2011. Kejadian pertama ya mas ya? Pertama itu mas, pertama saya ngerasa hal janggal di rumah ini itu mas. Tapi sebelumnya belum pernah ngerasain? Belum mas, belum. Baru pertama itu? Iya pertama kali sekitar tahun 2011. Setelah kejadian itu mas, setelah kejadian mungkin melihat seperti itu, apakah ada teror berikutnya atau bagaimana? Ada mas, itu hari selanjutnya saya kan antisipasi mas. Jadi antisipasi katanya kalau semacam hal-hal gaib itu kalau banyak orang nanti nggak diganggu. Oh, rame-rame gitu Ya rame-rame, saya panggil teman-teman mas, nanti tidur di rumah saya. Nemenin tidur gitu ya. Lah pas hari selanjutnya malah teman saya mas yang ganti diganggu waktu itu. Jadi dia tidur sekitar jam 1 jam 2 itu dia cuma kayak semacam setengah kesurupan ya mas. Jadi itu meripatnya melotot, dia kayak nggak sadar. Lah saya bangun, saya tampar mas, bangun. Pas dia bangun itu, jangan kesini, tapi teriaknya pakai bahasa Jawa, ojor ini gitu. Lah saya ambilkan air mas sama teman-teman, carikan air. Dibawa air, dia sadar mas. Pas dia sadar, perlahan saya tanya mas, kamu itu kenapa kok tiba-tiba kayak semacam orang kesurupan? Tadi itu katanya ngelihat tembok di kamar itu kayak ada orang lihat ke bawah gini tapi setengah badan. Itu di bagian jidat ini ada anunya mas, ada semacam apa? Telale. Sungu. Iya. Sungu itu loh, kayak sapi itu loh. Itu tapi cuma satu gitu mas. Waktu meripatnya itu besar katanya. Wah. Kayak tanduk. Ya kayak tanduk. Ada tanduknya. Nah pas itu dia kayak hampir kesurupan. Kalau orang Jawa bilang kayak kesurupan. Terus teman-teman pada bangunin, akhirnya kita mas baca surat-surat bareng-bareng sampai pagi itu nggak ada yang tidur mas waktu itu. Itu ditinggal selama berapa hari mas sama Pak Dukuh dan Satu minggu mas. 1 minggu. 1 minggu. Kejadian yang terjadi yang pertama, masnya sendiri itu dilihatin oleh sosok perempuan yang berambut panjang. Kemudian temannya dilihatin oleh sosok juga. Iya sosok juga, tapi nggak tahu itu. Iya cowok atau Iya cewek. cowok atau saya nggak tahu. Dan bertanduk. Iya bertanduk. Itu kan berarti dalam 2 hari berturut-turut teror 2 ya hari mas? berturut-turut. Terus apakah ada teror lagi mas sampai selama Pak Dukuh kisah itu? Anu mas, itu pas kejadian yang kedua saya ngabarin Pak Dukuh di Jakarta. Tak suruh bantuin cari ya semacam orang pinter lah, biar nggak ada kejadian. Kalau nggak dicariin saya nggak mau di rumah ini gitu kan. Saya nggak aku. Terus Pak Dukuh ya udah nanti tak carikan temennya Pak Dukuh gitu. Terus selang 1 hari 2 hari nanti kalau masih ada yang ganggu suruh bilang. Nah setelah saya ngomong sama Pak Dukuh itu katanya itu karena faktor tempat mas. Jadi Karena faktor tempat rumah tempat rumah ini katanya di sisi lain tempatnya ini atau pusatnya Padukan Mojosari ini ada jalan yang kalau orang Jawa itu bilangnya rumahnya ini berat gitu loh mas. Jadi kayak semacam tusuk sate. Tusuk sate. Tusuk sate ya mas? Tusuk sate. Kalau untuk tusuk sate sendiri mas, ini mungkin Mas Tedin, saya tanya ke Mas Tedin,
Mas Indra, tusuk sate itu maksudnya dalam artian Jawa itu seperti apa ya? Mas Indra tahu nggak? Gimana ya Mas ya menjelaskannya ya? Tusuk sate itu hampir macam, jadi rumah itu ada ini ya Mas ya. Kalau orang Jawa dulu membuat rumah itu pasti ada kayak dihitung, terus nanti kan ketemu tempatnya itu nanti harus menghadap kemana gitu. Kalau setauku loh ya. Nah nanti mungkin ketika itu juga enggak pas untuk arahnya tadi, untuk rezeki kayak atau apapun itu berpengaruh mungkin ya? berpengaruh juga kalau setauku. Atau bisa dibilang aura ya? Iya. Aura rumah ya. Kalau untuk dari Mas siapa tadi? Mas Geki. Oh, Mas Geki, Pengertian tusuk pengertian sate, tusuk sate itu seperti apa? Kalau orang Jawa bilang itu Mas, misalkan kuat itu mungkin dari rezeki sama jabatan itu deres Mas. Tapi misal nggak kuat ya mungkin bisa berupa sakit atau gangguan-gangguan yang bisa berentetan Mas gangguan. Efeknya di itu ya, di Iya, tubuh diri sendiri ya. Iya, diri sendiri. Oke. Jadi Iya, jangan dulu. jadi gini, saya sebenarnya kurang begitu tahu ya Mas salah seperti itu, makanya saya tanya kepada Mas Indra pun yang dia notabene dia belajar tentang ilmu Jawa lah bahasanya seperti itu. Jadi saya di sini host yang awam gitu. Sama aja Mas. Jadi pengen tahu sebenarnya kenapa kok ada gangguan-gangguan seperti itu di tusuk sate, dan saya banyak mendengar cerita juga ke beberapa orang pun kalau rumah tusuk sate ataupun buat tempat usaha itu kurang bagus. Iya, Ya, betul. Oke, mungkin ada tambahan Mas Indra. Nah, diteruskan ceritanya Mas. Setelah Masnya itu Masnya Pak Dugo itu ngontak orang pintar terus bilang ke Masnya, itu terus kelanjutannya gimana Mas? Itu alhamdulillah Mas, jadi keadaan rumah itu nyaman, udah nggak ada gangguan lagi Mas. Tapi dari sana itu minta syarat-syarat apa gitu Mas? Biasanya kalau orang Jawa tadi kan ibaratnya itu kan jarak jauh kan Mas. Kalau setahu nanti suruh baca ini kah atau ini, terus nanti pakai habis yang dibaca itu entah garam atau beras dicampur garam atau air gitu diputerin di rumah gitu buat pagar atau gimana? Kalau dulu itu saya masih ingat banget Mas, jadi awalnya itu saya disuruh ambil air 1 botol Ya. pakai air putih, itu katanya dikirim doa Mas dari isi orang pintar tadi. Terus nanti kalau sudah dimasukkan ke bak, nah nanti pakai carat itu mubeng pekarangan tuh Mas, muter pekarangan. Ya muter pekarangan. Nah setelah itu orang pintar tadi itu kasih pesan, katanya di depan rumah Pak Dugo itu suruh mendirikan sebuah bangunan untuk, kalau orang Jawa nyangkani tusuk sate, untuk tameng atau tameng. untuk tumbal Iya, gitu ya. iya betul. Daripada kena rumah utama daripada gitu. kena rumahnya, gitu. makanya didirikan gazebo gitu Mas. Jadi untuk menangani tusuk sate itu seperti itu ya Mas. Iya Mas. Oke, ada lagi Mas? Kira-kira dari Mas siapa tadi? Mas Geki ya. Setelah kejadian itu dan sudah disyarati sama Pak Dugo sendiri, tidak ada kejadian lagi ya Mas? Ya alhamdulillah tidak ada Mas. Oke, berarti kali pertama Mas Geki melihat itu selama seumur hidup itu baru itu? Seumur hidup sekali itu Mas. Makanya kalau diceritakan kembali lagi itu rasanya Mas, nanti sampai tidur masih keinget terus. Nah oke, biasanya hal-hal seperti itu kalau sudah melihat dan sudah merasakan mungkin ya Mas, nanti kedepannya kan yang saya tahu itu akan merasakan hal-hal berikutnya gitu. Apakah di luar dari rumah ini Mas pernah merasakan hal-hal yang lain atau bagaimana? Ada Mas, itu malah di tempat saya kerja Mas.
Oke, sebelumnya masnya kerja di? Saya kerjanya sebelumnya ikut saudara mas, jadi buruh bangunan. Oke. Nah, kalau nggak salah itu saya di Karangtengah, itu bikin rumah itu mas. Nah, tapi saya pas diajak ke sana posisi rumah udah atapnya udah berdiri, jadi tinggal plester tuh mas. Dijak nginep saya masih situ. Nah, Bentar mas, potong dulu. Itu kejadian tahun berapa? Sekitar tahun 2018 mas. Oh berarti itu beruntut ya? Iya, jadi beruntut. Jadi mas udah pernah lihat, kemudian ke depannya Iya, mas ke depan lagi bisa merasakan. Iya, berarti merasakan mas. Bisa dibilang mas Hendra lebih peka ya? Iya, lebih Iya. peka. Iya, iya. Boleh dilanjutkan mas. Itu mas, apa, kamar mandi mas, kamar mandi belakang rumah itu kalau malam itu sering hidup sendiri mas. Maksudnya sering Kerannya gitu. Kerannya sering hidup, jadi keluar air dari kamar mandi. Tapi pas 1-2 kali saya cek itu nggak ada apa-apa mas. Wong soalnya toren aja belum dipasang gitu. Itu kok bisa hidup lah. 1, 2, 3 kali saya bilang mas sama temanku, kok ada kejadian kayak gini. Sebenarnya ini rumah itu udah disarati apa belum gitu. Terus ditanyakan langsung sama yang pemilik rumah, katanya belum dikasih syarat mas. Makanya saya ngomong kalau ini nggak disaratin dulu, saya nggak mau ikut kerja di sini. Saya mau pulang aja karena takut kalau malam ada semacam kayak gangguan itu, takut mas. Oke, tapi itu tetap ada airnya ya mas ya? Gimana? Tetap ada airnya ya? Ada airnya. Ada airnya. Neng Toren itu itu posisi belum toren dipasang. belum dipasang gitu loh mas. Torennya belum dipasang. Ini kok kalau kerannya hidup keluar air kan aneh ini mas. Iya. Tuh gurjuk gitu di kamar mandi. Dengar banget waktu itu pas sekitar jam 2:30 mbak. 2:30. 2:30 bang. 2:30 hampir pagi. Mas masih kerja jam segitu? Enggak, kan tidur Oh, di situ. oh, tidur tidur di ya? situ, nginep di situ. Oh, Nah, kalau untuk masnya itu, maaf mas, kan jenengan ikut berprofesi sebagai seperti itu ya? Iya. Maksudnya jadi tukang bangunan ya? Itu kalau masnya sendiri tahu nggak untuk menyarati sebuah bangunan itu apa aja ketika dibangun? Kalau lebih detailnya sih saya nggak tahu masalahnya. Saya kalau mungkin hal-hal janggal seperti itu sebenarnya nggak terlalu begitu ingin tahu banget mas. Jadi cuma seputaran cari orang yang pintar aja gitu udah. Tapi pernah lihat juga mas untuk orang yang menyarati bangunan gitu? Pernah tapi nggak begitu jelas mata. Jadi ya kayak semacam bunga kembang gitu deh. Oh gitu aja. Ya, kembang. Saya kira kalau maksudnya harus ngelakuin apa Enggak gitu. mas, enggak ada. Cuma nanti kayak semacam kembang kayak berupa air nanti. Oh gitu. Ya, Air juga ya air medianya. juga. Medianya air kebanyakan. Oh ya. Jadi gini mas, sebelum cerita lebih lanjut kan kemarin kan masnya sempat sepil juga waktu pulang kerja atau bagaimana ya mas, yang di jalan lihat sesuatu itu? Oh itu mas, nganterin temen sorry. Temen dari Jogja, kebetulan saya kan udah kerja di kelurahan Pelayan mas. Nah duyak deadline pokoknya besok pagi harus ada acara di kelurahan. Makanya itu jam 1 malam nekat mas aku. Sebenarnya mau pulang pagi, tapi nekat aku harus balik aku. Nah pas di tengah jalan yo itu entah kayak semacam kode alam apa gimana ya mas, itu iseng-iseng nempelin kamera ke motor tuh lah. Saya motor pakai motor, udah saya pulang. Saya sadarnya itu udah di rumah mas. Saya nggak tahu di jalan itu ada gini nggak tahu. Pas di rumah. Perkiraan jam berapa itu perjalanan pulang? Jam 2 kalau nggak salah mas. Kita jam 2. Itu tak lihat video kok lap gitu kayak aja semacam sesosok kayak berdiri gitu mas. Saya slow motion lagi mas. Saya kayak nggak percaya bang. Saya tadi nggak lihat apa-apa gitu mas. Pas slow, saya tanyakan ke orang-orang yang ya kayak semacam orang indigo gitu mas. Ini bener nggak sih? Katanya ini beneran. Lah kamu lihatnya di mana? Ini kalau nggak salah di sekitar Jalan Tahura kalau nggak salah. Videonya masih ada itu? Ada di TikTok ya. Oh ada di TikTok. Iya. Tapi nggak mas simpen ya?
kalau disimpan di HP nggak, adanya di TikTok Mas. Adanya di TikTok. Boleh nanti kita kasih Iya, cuplikan boleh ya, nanti mungkin. kita share ya Mas ya. Oke. Kita kasih cuplikan. Nah, menurut orang indigo itu sendiri seperti apa Mas itu sosoknya? Kan Mas cerita cuma kayak sekelebat gitu, orang berdiri gitu. Katanya itu ya cuma orang biasa Mas, tapi pakaiannya putih itu aja, nggak ada spesifik yang lebih, cuma katanya orang pakainya putih dah. Sebenarnya gini Mas, saya pengen mendalami jauh tentang wilayah sini ya. Bisa dibilang daerah Gunung Kidul ya Mas. Jadi bisa dibilang ada urban legend. Mungkin kalau Mas ada cerita bisa diceritakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau dari urban legend sendiri itu apa ya? Kalau bisa dibilang, saya dengar-dengar itu Pulung Gantung itu apa Mas? Duh, ini kalau kaitan Pulung Gantung itu mohon maaf ya Mas, itu saya nggak berani ngeflor karena ya kebetulan salah satu saudara saya ada yang Kenapa? ya, Jadi saya takutnya nanti tidak ada pihak yang iya, merasa dirugikan, Tersinggung saya juga gitu ya. menghormati itu Mas. tapi itu memang benar adanya Mas. Ada Mas, ada. Dan itu banyak sekali orang sekitar sini mungkin yang udah pernah lihat kayak itu, banyak. Itu sosok apa sih Mas? Kalau sesosok itu bisa dikatakan cuma sinar Mas biasanya. Sinar warnanya merah, itu nanti di langit itu jalan tuh Mas, terus nanti jatuhnya itu di rumah yang itu tadi. Efeknya? Katanya Mas, ini kan Kita anu ya Mas, kasih gambaran aja, kasih nggak gambaran usah aja. nggak usah disebut Benar. si fulan Iya. gitu. Kasih gambaran aja. katanya ya, mohon maaf sebelumnya, katanya itu kalau udah terkena gitu kayak semacam ada yang ngajak Mas, untuk melakukan itu tadi. bunuh. Hampir semua diri ya Mas ya. Iya, Maksudnya bukan yang diri yang lain-lain, tapi enggak, itu kalau nyun sewu Pulung Gantung biasanya ini kok. Sampai sekarang pun masih. Kalau sampai sekarang masih ada Mas beberapa kejadian di Gunung Kidul. Saya dengar dari teman katanya lihat gini, beberapa hari kemudian ya gitu. Berarti memang benar adanya ya urban Ada Mas, legend itu. ada. Ya. Dan warga sini pun mengiyakan itu ya. Iya, mungkin. Jadi tempat ini cukup misterius Mas. Setelah kejadian-kejadian seperti itu dan banyak mengalami warga-warga sini, begitu juga Masnya, ada kejadian aneh-aneh lain di sekitar sini atau di rumah ini Mas? Mungkin dalam kurun waktu yang dekat ini atau bagaimana? Baru kemarin malam Mas. Wah, masih hangat ini Mas. Masih hangat. Ini tadi satu hari itu topik pembicaraannya ini di rumah nih Mas. Gimana? Jadi tapi ini yang nganu adik saya Mas. Oke Mas, jadi gini, boleh diceritakan secara runtut Mas? Bisa Mas. Oke. Jadi kan saya itu 3 hari ini tuh diminta tolong sama kelurahan sebelah itu mandu voli teman. Komentator voli. Iya. Nah, komentator voli, saya pulang jam setengah 11. Setengah 11 saya ngopi dulu di kampung. Sekitar jam 12 saya pulang ke rumah istri. Sesampainya di tempat rumah istri, enggak berapa lama saya di WA sama adik, Mas, angklungmu bunyi. Loh, kok angklung bunyi? Saya jadi bertanya-tanya, kan angklungnya ada di belakang, nggak ada yang bisa mainin kecuali saya gitu loh. Di rumah ini kok ada yang bisa main. Anu ya Mas, kayaknya hal-hal yang nggak terlihat. Soalnya pas bunyi, kalau tak deketin dia itu diem, tapi pas saya
ke depan rumah itu dia bunyi lagi itu. Nah pas itu saya suruh bilang untuk mindah angklungnya jangan dikasih di dapur, kasih aja di kamar, nanti insya Allah udah nggak bunyi. Terus dipindah sama adikku mas, nggak bunyi. Oke, ini asal usul angklungnya itu dari mana mas? Itu pemberian dari salah satu teman di Cilacap mas. Jadi dulu teman kerja sering main ke sini, ya udah kayak saudara sendiri mas. Terus ini kan lihat ada kayak kesenian mas, kayak toklek, gejok lesung. Nah dia nawarin, di rumahku ada angklung, kalau misal mau besok tak bawain. Nah kalau boleh bawa aja. Nah kan nanti di sini tak rawat aku nang. Ya itu dulu milik bapakku, tapi sekarang udah nggak kepake karena beliau udah mendiang gitu. Terus dibawa ke sini. Ada mas angklungnya di sini? Ada mas. Kalau ada, nanti kita boleh lihat nggak sih mas? Maksudnya boleh kita kasih dokumentasikan? Boleh mas, boleh. Sebesar apa sih mas itu? Sekitar segini mas. Udah berapa lama itu mas angklung kira-kira? Di sini kalau nggak salah sekitar 3 tahunan mas. Sudah 3 tahun. Sekitar tahun. Tapi baru kemarin mas kejadian? Iya, baru kemarin itu mas. Kejadian baru kemarin itu. Udah 3 tahun ya mas bikinnya? Udah 3 tahun nih ya benar. Dan selama 3 tahun itu tidak terjadi apa-apa ya? Enggak ada mas. Baru kemarin. Kemarin. Oke, jadi kan ini masnya masih ada spill cerita tadi. Ada satu sih yang kayak apa ya, mungkin agak panjang karena ini menyangkut KKN ya. Masnya tadi ada spill cerita seperti itu, dan di sini juga tempatnya di sini juga ya di sini mas. Tempatnya di sini juga. Nah karena kan harusnya nih, ini kan rumah Pak Dukuh ya. Setiap tahun juga harusnya pasti ada KKN mas. Pasti ada KKN. Nah cerita yang paling serem biasanya itu anak KKN itu ada yang nggak betah atau ada yang pernah ada tragedi gitu, maksudnya tragedi yang melihat sosok atau apa gitu. Masnya juga pernah mendengar cerita dari Pak Dukuh nggak? Kalau dulunya belum pernah ada mas. Itu satu kejadian aja mas dari KKN. Itu yang lihat sosok gitu mas. Tahun berapa mas itu? Itu 2022 ya, 2022 setelah COVID gitu mas. Bisa ceritakan dari KKN itu ngedeploy ke sini terus sampai selesai bisa mas? Insya Allah bisa mas. Oke, berarti dari tahun 2022 itu bulan apa mas KKN dideploy di sini? Itu sekitar bulan Januari kalau nggak Februari mas, sekitar bulan itu. Terus kebetulan KKN-nya tempat tinggalnya di sini ya mas? Di sini mas, kebetulan di sini. Di mana mas? Ini mas, di rumah kampung yang ini mas. Oh rumah ini. Iya. Ini tempat belakang kita ini. Belakang kita. Ini tempat untuk tidur. Tidur KKN. Oke. Boleh dilanjut? Bisa diceritakan mas runtutnya itu gimana kok bisa sampai melihat sosok itu gitu? Ada berapa orang yang ikut ke sini gitu? Itu awalnya itu penerjunan KKN sekitar 11 orang mas itu. 11 orang ya? Iya, 11 orang. Itu kebetulan hari pertama itu di sini ada kegiatan seperti arisan RT mas. Karena pas itu juga kebetulan Pak RT-nya perguliran pergantian Pak RT itu mas. Nah ada KKN salah satu universitas sama Pak Dukuh diarahkan untuk diajak ikut ke pemilihan Pak RT itu tadi. Nah setelah selang berapa waktu udah berjalan itu kita pulang mas. Lah sesampainya di rumah satu KKN itu tadi, salah satu KKN itu bilang mas, katanya melihat sosok wanita. Terus tak bilang, kamu lihatnya di mana? Kayak semacam di pohon, tapi itu aku yakin di sekitar sini mas. Di pohon-pohonnya itu bentuknya kayak melengkung gitu mas. Terus si cewek itu mainan
rambut katanya, pakai sisir gini. Saya berusaha nggak percaya dulu mas di hal-hal itu. Ini antara iya dan tidak. Nah setelah 1 hari 2 hari kok anak ki sering keluar di depan rumah itu cuma sendiri, sendiri nggak ada teman ya, mas sendiri. Nanti tak samperin mas, kok kenapa cuma sendiri, teman-teman aja pada ngobrol. Enggak mas, enakan di sini sambil kalau orang Jawa ngisis, kalau cari angin gitu, cari angin. Nah itu berjalan tiap hari itu orangnya kayak gitu mas. Nah timbul kecurigaan mas, jangan-jangan si anak ini ada yang kayak semacam gangguin gitu mas. Saya coba inisiatif minta tolong ke temen nih mas, tanyain ini kok kenapa kok orangnya kok menyendiri terus gitu loh. Nah sekitar 1 minggu sebelum penarikan itu kita diajak keliling-keliling ke kampung sini mas. Itu katanya dia itu ketakutan mas, entah kenapa kayak semacam ada yang ngikutin terus. Terus saya bilang sama Pak Duko, ini salah satu KKN katanya ada yang ngikutin gini. Padahal itu siang atau malam mas? Malam mas itu. Malam juga malam ya? Juga. Itu malam. Nah Pak Duko juga kasih inisiatif gimana kalau kita minta tolong orang yang bisa ngerti gini, ini si anak itu gimana, kenapa kok katanya ada yang ngikutin. Terus Pak Duko juga berusaha cari orang, katanya salah satu KKN ini dia itu memang benar bisa lihat gitu loh. Dia bisa lihat hal-hal yang tidak kasat mata. Nah itu beberapa hari kemudian di Padukan Mojosari itu kayak semacam ngadain kesenian mas, jadi latihan rutin. Latihan rutin kesenian, salah satunya toklek pakai kentongan bambu itu, kentongan bambu. Lah semua KKN karena ini juga termasuk proker KKN di bidang kebudayaan, itu semua KKN kesana mas. Ikut sana. Itu awalnya nggak ada hal-hal yang aneh mas, biasa kita bantuin bikin minum, kita bikin menyiapkan snack dan lain sebagainya. Nah setelah permainan toklek ini sekitar 15 menit kalau nggak salah, 15 menit anak itu diem mas, suka itu mau diem gini, dia nggak berkedip, dia gitu. Aku udah curiga, ini anak ini kayaknya nggak beres ini. Saya bilang sama ketua KKN, itu coba kamu ajak ngobrol tuh satu anak KKN. Nah kenapa mas? Itu cuma diem terus, aneh tuh, dia nggak berkedip, dia nggak ngomong, dia nggak respon ABCD, cuma diem mas, diem cuma bengong gini. Udah pas disamperin si ketua KKN tadi kayak semacam lemes mas, lemes gitu, dok teriak mas, udah nggak terkendali sama teriakan. Dia sambil gini mas, kan kalau dipegang itu pengen dilepas terus. Nah sama warga sekitar aja dibawa pulang ke tempatnya Pak Duko, kayaknya ini nggak beres gitu. Terus dipakai mobil, nggak salah mobil cari bukaan itu, naikkan ke mobil sama teman-teman semua, kita pulang. Buat di rumah sini dia teriaknya udah nggak terkendali. Semua jilbab itu dilepas sama tertawanya, takut mas kalau masih keinget waktu itu. Nah setelah dia dibawa pulang, Pak Duko sama Bu Duko dia cari orang pinter, diajak sini mas. Diajak sini, terus berusaha diobatin. Alhamdulillah itu sekitar setengah jam mas, itu baru bener-bener hilang si anak itu, udah nggak ada gangguan. Oke, setelah tidak terjadi gangguan, masnya sempat tanya nggak sama si anak KKN itu, sosok apa yang membuat dia takut dan sampai berteriak-teriak seperti itu? Itu ada 2 sosok mas yang bikin salah satu anak KKN itu takut. Yang pertama itu nyun saya, bukan saya membicarakan si pihak terkait ya, itu katanya kayak orang pakai sorban, sorban gini, jenggotnya panjang, dia pakai tongkat mas, pakai tongkat. Yang satunya sugus mas, sugus pocong ya berarti ya. Sugus
itu. Kalau sorban dan dia pakai tongkat itu, Mas tahu nggak itu sosok itu siapa atau bagaimana? Kan itu kan kalau bisa dibilang ya Mas Hendra, sosok-sosok seperti itu tuh biasanya penunggu daerah-daerah sini yang maksudnya agak besar, seumpama kayak bekas apa ya namanya, sendang atau bekas apa sih, napak tilas gitu. Biasanya kayak gitu Mas, kalau setauku. Jarang, maksudnya di kebun-kebun ada sosok kayak gitu, itu jarang. Nah itu siapa Mas sosok itu? Kalau ada legendanya nggak gitu? Itu nganu sih Mas, saya mau bicarakan lebih lanjut itu takutnya nanti tidak menyinggung. Karena tak sepil sedikit aja ya Mas. Iya. Itu dia itu ngejagain salah satu orang. Ngejagain salah satu orang? Salah satu orang yang KKN itu atau enggak? Di wilayah sini? Di wilayah sini. Oh di wilayah sini. Iya. Di wilayah ini. Iya juga ya. Ini mau tak terusin nanti nganu nggak ya? Nah, nggak apa-apa. Bagaimana bisa Mas? Ini kan KKN ya. Terus ini yang menjagain salah satu orang di sini. Gimana bisa mereka saling terkoneksi nggak? Padahal kan nggak ada sangkut pautnya Mas. Atau mungkin salah satu dari dua ini itu mungkin ya. Itu mohon maaf, memiliki niat jahat mungkin. Nah makanya kan kok bisa, kan nggak kenal itu kok bisa saling terkoneksi gitu. Karena kebetulan yang dijaga itu di rumah Mas. Di sini? Iya. Oke. Kalau kejadian itu kan terjadi di luar rumah ini ya Mas? Iya, di luar rumah ini. Dan mbaknya ini kan kalau bisa dibilang kan rumah ini kan yang kayak di awal tadi bilang gitu. Iya. Rumah ini memang termasuk pusatnya, tengahnya, iya, gitu. tengahnya. Nah, mbaknya itu nggak merasakan apapun di sini. Katanya itu setiap hari sebenarnya ada yang nyamperin Mas, tapi dia itu berusaha ngindar terus pas disamperin. Tapi dia mau buka omongan itu ya udah KKN udah dapat sekitar 2 mingguan. Dia baru cerita gini. Kalau setiap hari itu ada yang nyamperin gitu. Jadi mungkin dia takut kalau misal ngobrol sama teman-temannya atau bagaimana. Nanti jadi kan baru awal ya. Betul, nanti nggak betah gitu ya Mas. Betul. Karena KKN juga lama Mas. Iya, satu bulan. Satu bulan. Terus apa ya? Hal-hal seperti itu tuh saya sendiri jujur sih belum merasakan. Jadi sebenarnya seneng Mas dengar cerita seperti ini, dan buat kita sendiri pun mencari tahu ya Mas Hendra ya. Iya, karena dengan podcast ini kan juga kita pengen dengar cerita-cerita dari teman-teman yang narasumber yang kita datangi gitu kan Mas. Kejadian-kejadian seperti itu dan ini tetap ditetapkan untuk KKN selalu di sini berarti ya Mas? Iya, alhamdulillah selalu di sini. Tidak pernah di tempat yang lain kan? Enggak, karena dari Pak Dukus sendiri kalau nanti di rumah yang lain itu nggak bisa memantau gitu Mas. Karena mungkin kalau anak zaman sekarang itu beda sama zaman dulu itu Mas. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena banyak cerita dari si Mas siapa tadi? Geki. Dari cerita si Mas Geki itu yang mohon maaf sekali nih untuk pemirsa di rumah tidak bisa diceritakan banyak ya, termasuk dari mohon maaf Mas, Pulung Gantung itu tadi, kemudian si sosok bersorban itu tadi gitu. Jadi mungkin untuk informasi yang bisa kita kulik ya Mas di Gunung Kidul ini hanya sebatas pengalaman-pengalaman yang di tempat kita sekarang ini gitu ya Mas. Iya betul. Ya, pengalaman-pengalaman anomali di tempat di desa ini gitu. Di desa ini khususnya di tempatnya Pak Dukuh ini ya Mas. Betul. Yang telah dialami oleh Mas Geki sendiri dan teman-teman KKN. Oke. Jadi
terima kasih banyak untuk waktunya Mas Kiki. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya semuanya, teman-teman pendengar podcast semalam. Jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil sekarang adalah segala sesuatu yang bisa kita dapat adalah ketika kita datang atau berkunjung ke suatu daerah atau suatu tempat gitu ya Mas. Ya. Sebaiknya pulau nuwun lah. Kita harus tahu permisi juga. Ya, agar tidak terjadi kayak mungkin bisa kesurupan atau berbentrok dengan penunggu di sini gitu ya. Betul. Karena percaya atau tidak percaya, kita hidup berdampingan gitu aja. Jadi untuk teman-teman semua jaga sopan santun ketika dimanapun berada, dan semoga tetap sehat selalu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.